Pembacaan Alkitab dalam kitab 2 Tawarik pasal 21 dan 22. 2 Tawarik 21. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Raja Yoram. Saudara-saudaranya anak-anak Yosafat ialah Asaria, Yehiel, Sakaria, Asaryahu, Mikael, dan Sefaca. Mereka semua anak-anak Yosafat, Raja Israel. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian, berupa emas dan perak, dan barang-barang berharga. Juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram, karena dialah anak sulungnya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatnya dengan Daud, sesuai dengan yang dijanjikannya bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya memberontaklah Edom terhadap kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Maka majulah Yoram dengan panglima-panglimanya serta seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Demikianlah Edom memberontak kekuasaan Yehuda dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak terhadap kekuasaannya pada masa itu juga. Itu disebabkan karena ia telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya. Lagi pula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk berzina dan ia menyesatkan Yehuda. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya, "Beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat ayahmu dan Asa raja Yehuda, melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk berzina, sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab, dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu. Maka Tuhan akan mendatangkan tula besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dahsyat, suatu penyakit usus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar oleh karena penyakit itu." Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jarahan, juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoahas anaknya yang bungsu. Sesudah semuanya ini, Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. 2 Tawarik 22. Raja Ahasia. Lalu penduduk Yerusalem mengangkat Ahasia anaknya yang bungsu,
menjadi raja menggantikan dia, karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang-orang Arab. Dengan demikian, Ahazia anak Yoram raja Yehuda menjadi raja. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab, karena ibunya menasihatinya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudah ayahnya mati, mereka menjadi penasihat-penasihatnya yang mencelakakannya. Atas nasihat mereka pula, ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab, raja Israel, untuk berperang melawan Hazael, raja Aram, di Ramot Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah ia ke Yisrael untuk diobati oleh karena luka-luka yang didapatnya di Ramah pada waktu ia berperang melawan Hazael, raja Aram. Dan Ahazia anak Yoram raja Yehuda pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Yisrael karena dia sakit. Ahazia dibunuh Yehu. Telah ditentukan Allah bahwa Ahazia akan menemui ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yoram. Maka ketika Ahazia datang, pergilah ia bersama-sama Yoram mendapatkan Yehu, cucu Nimsi, yang telah diurapi Tuhan, supaya dialah yang melenyapkan keluarga Ahab. Sementara Yehu melakukan penghukuman atas keluarga Ahab, ia menjumpai pembesar-pembesar Yehuda dan anak-anak saudara-saudara Ahazia yang melayani Ahazia, juga mereka dibunuhnya. Lalu ia mencari Ahazia. Ahazia tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu lalu dibunuh, tetapi dikuburkan juga karena kata orang, dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dari keluarga Ahazia tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja. Ketika Atalia ibu Ahazia melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosafat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahazia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkan dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada. Ia adalah saudara perempuan Ahazia, menyembunyikan dia terhadap Atalia, sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri.